Puji Tuhan saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita akan sama-sama baca satu ayat di Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa hari ini. Biarlah firman Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kekhawatiran itu adalah suatu penyakit. Jadi ada orang bilang sakit jantung heart attack itu adalah the killer, yang pembunuh terbesar. Nah, sebenarnya keliru. Yang terbesar itu salah satunya adalah penyakit kekhawatiran, anxiety, ya. Nah, di dalam kehidupan manusia, kekhawatiran itu pasti ada. Sejak kita masih muda, aku lihat hidup saya. Mulailah waktu saya sudah mulai bisa SMP, SMA, sudah mulai. Bagaimana ya kekhawatiran, karena waktu saya kecil, waktu saya masih muda, papa saya bukan orang kaya gitu loh ya. Jadi aku kebetulan sekolah di Malaysia dan aku kepengen kuliah gitu loh. Jadi tapi aku tahu bahwa keuangan papa tidak mungkin kirim saya ke luar negeri gitu loh ya. Waktu itu masih saya sekolah di Malaysia gitu loh. Jadi maksudnya ke luar negeri itu ke negeri Australia atau Amerika atau Kanada dan segalanya. Mulailah saya khawatir. Ya, sesudah itu waktu kuliah mulailah kita khawatir. Bagaimana ya, entah sudah tamat dapat kerjaan apa, masa depan kita seperti apa. Jadi tidak ada orang yang mengatakan aku gak ada khawatir. Sesudah tamat kuliah dapat kerjaan, udah itu usaha sendiri, khawatir lagi gimana ya gedein anak dan segalanya gitu loh ya. Udah punya 2 anak, udah punya 3 anak. Nah, tetapi semuanya ini, kekhawatiran ini tidak akan menambah apapun dalam hidup kita, malah hanya membuat kita tertekan. Tuhan mengingatkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kepadanya karena Dia yang mengkontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi, marilah kita sadar, kita serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Jangan kita nikmati sendiri. Saya suka bercanda, nikmati itu apa? Kita simpan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita merasa kita ini bisa, kita merasa ini kita sanggup, kita merasa kita hebat. Jangan, serahkan kepada Tuhan. Dan percaya Dia pasti akan mendukung kita, buka jalan untuk kita, akan memberikan kita koneksi yang cocok, yang pas, dan segalanya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jadi serahkan kepada Tuhan itu artinya jangan kita ambil problem itu dan kita merasakan aku sanggup. Jangan, kita berdoa, Tuhan, aku tidak sanggup hadapi masa depan saya. Tetapi Tuhan, aku percaya bahwa Engkau pasti bisa membantu saya membuka jalan. Tuhan, aku gak tahu usaha baru ini seperti apa Tuhan. Buka jalan Tuhan, supaya bisnis baru ini bisa maju, bisa meraih keuntungan untuk memberkati banyak orang dan juga memberkati keluarga aku. Jadi kita berdoa seperti ini, tapi jangan sudah berdoa kita diam. Kita juga harus mau kerja, kita harus cari peluang, kita ketemu orang. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dan kita berdoa artinya kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan itu artinya sesudah kita serahkan, kita minta Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita kesabaran, kepintaran. Kita mengatakan orang yang kurang hikmat berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan berkati memberikan kita hikmat. Nah, kita bisa hidup dengan damai ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana ya orang yang banyak uang itu bukan mengatakan dia tidak ada kekhawatiran. Banyak orang uang yang penyakitnya itu anxiety, penyakitnya itu penyakit kekhawatiran. Akhirnya sakit jantung, sakit kanker, sakit otak dan segalanya meninggal dunia. Damai sejahtera itu
yang memberikan seseorang itu hidup yang kekal, hidup yang tenang, hidup yang bahagia, hidup yang enjoy. Karena itu Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah Raja Damai. Ingat, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Raja Damai. Dia akan memberikan kita damai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan menjamah kami. Maafkan, ampunin dosa kami ya Bapa. Manusia ini yang jahat, yang jauh dari Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami dengan rendah hati ngaku segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.